Viral di media sosial pagar bambu sepanjang 30 km yang terpasang di perairan Tanjung Kait, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Terkait hal tersebut, petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan mendatangi pagar bambu laut yang viral dan melakukan penyegelan. Hal ini dilakukan karena pagar bambu tersebut tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan mengganggu lalu lintas nelayan. Diketahui pagar bambu laut ini sudah berada di perairan Tanjung Kait selama 5 bulan, sejak Agustus 2024. Meski demikian, belum diketahui siapa pemilik pagar bambu laut tersebut. KKP akan mendalami siapa pemiliknya, kami cari informasi, kalau sudah fix ketemu pasti akan kami lakukan tindakan lebih lanjut. Kami beri waktu ya paling lama 10 sampai 20 hari deh. Kalau tidak dibongkar, maka KKP yang akan dibongkar. Kini KKP masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penanggung jawab pagar bambu laut yang berada sejauh 700 meter dari bibir pantai. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Indosiang kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda. Bersama saya Nata Arman, berikut berita pilihan siang ini. Tangisan haru tersangka pelecehan seksual Agus disabilitas menuai kritik pedas netizen. Hari ini ibu hamil dan menyusui menerima menu makan bergizi gratis program pemerintah. Pelatih baru timnas Patrick Kluivert tidak disambut baik penggemar bola. Pemirsa, Indosiang kita awali dengan informasi diduga kurang mahir mengemudi di jalan sempit, satu unit minibus terjun ke sungai. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Satu unit mobil terjun ke Sungai Batang Gadis di Desa Simang Ambat, Ulu Pungkut, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Diduga kecelakaan tunggal terjadi karena pengemudi kurang mahir mengemudikan mobil di jalan yang sempit. Meski mobil dalam kondisi ringsek karena jatuh ke sungai sedalam 60 meter, seluruh penumpang termasuk pengemudi selamat dan hanya mengalami luka ringan. Untuk pengendara mobil mengalami luka ringan, berikut dengan 2 orang penumpangnya. Untuk kendaraan saat ini sedang diupayakan untuk dievakuasi. Kini seluruh penumpang mobil telah dibawa ke rumah sakit guna mendapat perawatan medis. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kecelakaan beruntun di Kota Batu, Jawa Timur akibat bus mengalami remblong mengakibatkan 4 orang meninggal dan 10 lainnya luka-luka. Dari korban luka tersebut, 4 korban luka harus menjalani operasi dan saat ini kondisinya sudah mulai membaik. Korban kecelakaan beruntun di Kota Batu, Jawa Timur dirawat di 2 rumah sakit berbeda. Korban luka berat mengalami cedera bagian pembuluh darah dan patah bagian pinggul, harus dirujuk Rumah Sakit Syaiful Anwar Kota Malang untuk dilakukan tindakan operasi. Sementara sebanyak 10 orang mengalami luka sedang dirawat di Rumah Sakit Hasta Brata Kota Batu. Dari 10 korban luka, 2 diantaranya juga harus menjalankan tindakan operasi. Untuk korban meninggal, saat ini sudah dibawa pulang keluarganya untuk dimakamkan. Akhir kan ada 4 orang ya. 2 luka berat, 2 luka sedang. Luka sedang ini sudah tindakan di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Batu, RSB. Semakin membaik. Kemudian yang 2 lagi yang luka berat ada di
Kota Malang. Nah, ini juga tadi kita dapatkan informasi pasca tindakan mereka juga semakin baik. Jadi luka yang dari berat sudah ke ringan. Semoga ini sudah tinggal proses pemulihan. Dari teman-teman medis yang akan menangani ini. Sebelumnya diberitakan pada Rabu malam, 1 dari 4 bus yang membawa rombongan pelajar dari Bali mengalami remblong yang mengakibatkan tabrakan beruntun. 4 orang meninggal dan 10 lainnya luka-luka. Polisi menemukan fakta bahwa seluruh bus yang digunakan rombongan tidak layak jalan. Selain itu, izin angkut dan izin kir 4 bus tersebut telah kadaluarsa lebih dari 1 tahun. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara lanjutan kecelakaan maut bus pariwisata di Kota Batu, Jawa Timur. Dari hasil olah TKP diketahui bus menghantam 12 kendaraan di 7 titik berbeda akibat rem tidak berfungsi. Ditlantas Polda Jawa Timur bersama Satlantas Polres Batu melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan untuk menyelidiki penyebab kecelakaan maut bus pariwisata yang membawa rombongan siswa dari Bali di Batu, Jawa Timur. Olah TKP menggunakan alat Traffic Accident Analysis di 7 titik terjadinya tabrakan, yakni di sepanjang Jalan Imam Bonjol dan Jalan Pattimura sepanjang 2,3 km. Dalam kecelakaan ini total ada 6 motor dan 6 mobil yang dihantam bus pariwisata tersebut akibat remblong. Polisi masih menyelidiki faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan maupun tidak berfungsinya rem. Akibat kecelakaan ini jumlah korban mencapai 14 orang. 4 diantaranya meninggal dunia, 2 luka berat, dan 8 luka ringan. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap CCTV detik-detik bus pariwisata yang membawa rombongan siswa SMK di Bali menabrak belasan kendaraan di depannya. Polisi juga mengungkap surat izin angkut bus kadaluarsa sejak 26 April 2020. Sementara uji berkala atau KIR mati di 15 Desember 2023. Kemudian pengendaranya ataupun suami ada di depan, ini titik tabrak pertama. Usai menggelar olah TKP, Dirlantas Polda Jawa Timur Kombes Komarudin membeberkan rekaman CCTV detik-detik bus pariwisata yang mengalami remblong hingga menabrak belasan kendaraan di depannya. Dari CCTV juga terungkap bahwa sopir bus mengetahui rem tidak berfungsi sejak di Jalan Imam Bonjol, yang kemudian kendaraan melaju sejauh 2,3 km sampai Jalan Pattimura dengan 7 titik tabrakan. Komarudin menambahkan, dari pemeriksaan diketahui ternyata surat izin angkut bus kadaluarsa pada tanggal 26 April 2020, sementara uji berkala atau KIR mati di 15 Desember 2023. Setelah kita dalami bis dengan nomor DK 7942GB, ternyata surat izin angkutnya kadaluarsa pada tanggal 26 April 2020. Kemudian uji berkalanya pun atau yang kita kenal dengan KIR mati di tanggal 15 Desember 2023. Sebelumnya kecelakaan beruntun melibatkan bus pariwisata yang membawa rombongan pelajar SMK dari Bali terjadi Rabu malam. Bus yang remnya diduga tidak berfungsi, melaju tak terkendali dan menabrak 6 mobil dan 6 sepeda motor. 14 orang menjadi korban dan 4 diantaranya meninggal dunia. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, bus pariwisata rombongan siswa SMK dari Bali yang menyebabkan kecelakaan maut di Kota Batu, Jawa Timur ternyata berangkat bersama dengan 3 bus pariwisata lainnya. Setelah dilakukan rem cek, polisi menahan 3 bus pariwisata ini karena dinyatakan tidak layak jalan. Rombongan 160 siswa SMK dari Badung, Bali menunggu di res area Kota Batu. Usai kendaraan bus pariwisata yang ditumpangi mereka diberhentikan polisi.
3 bus pariwisata ini tergabung dalam satu rombongan dengan bus pariwisata yang mengakibatkan kecelakaan maut menabrak 12 kendaraan di Kota Batu, Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan ada sejumlah ban dalam kondisi pecah dan retak. Sementara dari pengecekan kelengkapan administrasi, diketahui 3 bus ini belum memperpanjang izin angkut dan uji kendaraan bermotor. Polisi pun menyatakan ketiga bus dalam kondisi tidak layak jalan dan menahannya. Kecelakaan semalam ternyata tidak sendiri, ada tiga bis lainnya yang menyertai. Jadi rombongan ini seluruhnya ada 4 bis dengan 160-an peserta. Kita berhasil menghentikan yang 3 lagi. Kebetulan masih berada di Batu, dan faktanya setelah kita cek ketiganya tidak layak jalan. Polisi kemudian meminta keterangan dari pengemudi dan kenek bus dan akan memanggil operator bus pariwisata untuk diperiksa. Sementara rombongan siswa SMK dicarikan bus pengganti untuk kembali ke Bali. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Mataram telah menerima penyerahan tersangka Iwas alias Agus difabel serta barang bukti dari kepolisian. Kejari Mataram langsung melakukan penahanan terhadap Agus selama 20 hari ke depan di rutan kelas 2A Kuripan, Lombok Barat. Iwas alias Agus difabel, pria tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram menangis histeris saat hendak dibawa ke Lapas 2A Kuripan, Lombok Barat. Kejaksaan Negeri Mataram telah menerima penyerahan tersangka Iwas alias Agus difabel beserta barang bukti kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram. Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, menyampaikan pelimpahan tahap 2 oleh pihak kepolisian dilakukan setelah jaksa peneliti menyatakan berkas perkara Agus difabel dinyatakan lengkap atau P21. Penyandang disabilitas ini untuk selanjutnya akan ditahan di rutan kelas 2A Kuripan selama 20 hari ke depan. Yang bersangkutan akan ditahan rutan, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2A Kuripan, Lombok Barat, di mana berdasarkan hasil gelar yang bersangkutan ditahan rutan ini sudah memenuhi beberapa aspek, adanya diantaranya ada 4 ahli dari visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus disangkakan melanggar pasal 16 huruf C dan A junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Namun penahanan rutan Agus tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram ini mendapatkan keberatan dari yang bersangkutan. Tim kuasa hukum Agus pun mengajukan surat keberatan dan meminta Agus dijadikan tahanan rumah atau tahanan kota. Dua hal itu bisa dipilih gitu. Kalau misalnya tahanan rutan kemudian menjadi soal yang sangat substantif dalam hal ini, yang dapat nanti kemudian terblow up, meledak menjadi isu hak asasi manusia gitu kan. Kenapa kemudian kita tidak memilih jenis penahanan yang lain? Seperti tahanan kota, kalau misalnya tahanan kota masih ragu, tahanan rumah bagus ya. Sejauh ini ketika Polda NTB memberikan status tahanan rumah kepada Iwas, ya kami sangat mengapresiasi. Dan dia kooperatif. Sebelumnya kasus Agus, pria disabilitas yang jadi tersangka dalam kasus pemerkosaan mahasiswi di Nusa Tenggara Barat, viral di media sosial. Peristiwa ini menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait penetapan Agus sebagai tersangka yang dinilai tidak memiliki kedua tangan namun bisa jadi tersangka pemerkosaan.
Agus diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual fisik terhadap korban dengan tipu muslihat dan ancaman. Agus difabel kini ditahan di Lapas Kelas 2A Lombok Barat. Lapas Lombok Barat juga telah menyiapkan ruangan khusus untuk Agus yang berbeda dengan ruang tahanan lainnya. Nantinya pihak lapas juga akan memodifikasi ruangan sesuai kebutuhan Agus difabel, termasuk menyediakan kloset duduk. Nah, nanti sambil berjalan nanti karena fasilitas yang ada kloset duduk, nanti kalau memang yang bersangkutan tidak bisa menggunakan kloset itu, nanti kita juga akan memfasilitasi kebutuhan dia apabila dia membutuhkan misalnya modifikasi. Berkas kasus Agus difabel telah memenuhi syarat formil dan material sehingga perkara ini telah siap untuk disidangkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya menyasar para pelajar, program makan bergizi gratis besutan Presiden Prabowo juga menyasar balita dan ibu hamil di sejumlah posyandu. Informasinya sesaat lagi, tetap bersama kami di Sindo Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Harman. Pemirsa, program makan bergizi gratis tidak hanya menyasar jutaan pelajar, tapi juga para balita, ibu hamil dan menyusui. Di Posyandu Anyelir 1 Jakarta Timur, puluhan balita, ibu hamil dan menyusui menerima menu makan bergizi gratis yang disediakan oleh pemerintah. Menu makanan bergizi gratis ini didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Khusus Yayasan Rumah Aksi Inspirasi Ciracas, Jakarta Timur. Dalam pelaksanaannya, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka ikut memantau pembagian makan bergizi gratis bagi ibu hamil dan menyusui di Posyandu Anyelir 1 Jakarta Timur. Hadirnya program makan bergizi gratis ini diharapkan dapat menunjang gizi dan kesehatan generasi penerus bangsa. Kita lanjutkan lagi ke sasaran yang lain, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak usia prasekolah. Dan ini tentunya merupakan kelanjutan dari program hasil reaksi cepat Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan salah satu cara untuk mewujudkan Astacita keempat, yakni pembangunan sumber daya manusia yang unggul untuk mencapai generasi emas di tahun 2045 mendatang. Dan salah satu kenapa ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak usia prasekolah menjadi sasaran dari program makan bergizi gratis ini, salah satunya adalah untuk pencegahan stunting. Karena kita ketahui pencegahan stunting itu akan efektif untuk dilakukan pada saat 1000 hari pertama kehidupan. Dan 1000 hari pertama kehidupan itu ya dimulai pada saat, bukan pada saat bayi dilahirkan, tapi justru sudah dimulai pada saat ibu mulai mengandung, dan nantinya dilanjutkan pada saat bayi sebelum usia 6 bulan kan belum makan ya, masih ASI eksklusif. Berarti ibu menyusuinya juga masih mendapatkan asupan makan bergizi gratis, dan nantinya juga dilanjutkan ke anak-anak usia. Pemirsa, pembagian makan bergizi gratis untuk balita, ibu hamil dan menyusui juga diselenggarakan di posyandu lainnya. Salah satunya di Posyandu Dahlia 2 Ciracas, Jakarta Timur. Sudah ada rekan kami di Lami Aulia di Posyandu Dahlia 2 Ciracas, serta rekan kami Hamzah Hasibuan di Posyandu Anyelir 1 Ciracas. Dan kita akan ke rekan di Lami terlebih dahulu. Baik, selamat siang di Lami, seperti apa pembagian makanan bergizi gratis di Posyandu Dahlia? Silakan. Ya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Pendistribusian makan bergizi gratis di Posyandu Dahlia, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur memang sudah selesai diselenggarakan tadi sekitar pukul 10 pagi, di mana ada 45 box makanan stainless yang diberikan kepada ibu hamil dan juga menyusui. Tadi kami sempat mengintip untuk menu makanannya, ada nasi, jeruk, kemudian sayur labu, telur hingga susu.
tadi juga memang ada kunjungan dari sejumlah wakil menteri Kabinet Merah Putih, diantaranya ada Veronica Tan selaku Wamen PPPA, kemudian juga ada Isyana Bagus Oka selaku Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, di mana dalam tinjauannya ini mereka atau sejumlah Wamen ini mengungkapkan bahwa mereka sangatlah bahagia, terlebih juga para ibu-ibu hamil dan menyusui di sini terlihat sangatlah senang begitu ya mendapatkan makan bergizi gratis, yang dimana memang ini ditujukan untuk mengurangi tingkat stunting di Indonesia. Karena tadi Isyana mengungkapkan bahwa untuk stunting sendiri memang harus diperhatikan pasca 1.000 hari setelah melahirkan, sehingga memang diharapkan dengan adanya program MBG ini dapat meningkatkan kesadaran dari masyarakat untuk memiliki pola makanan yang bergizi dan juga sehat, protein, karbohidrat ya tercukupi begitu. Sementara itu Nata dan juga pemirsa, untuk program MBG di Posyandu Dahlia 2 ini juga tidak diselenggarakan setiap hari, melainkan seminggu sekali. Karena untuk program MBG bagi ibu hamil dan juga menyusui ini akan dilakukan secara bertahap. Juga melihat dari SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi daerah setempat. Jadi apakah memang bisa support untuk memproduksi lebih dari 3.000 makanan begitu ya. Karena kalau kita melihat, kalau untuk anak sekolah biasanya ada 2.987 porsi. Kalau ditambahkan dengan ibu hamil, totalnya kira-kira ada 3.100. Nah, ini yang kita perlu analisis juga, sehingga tadi dari Wamen sendiri, Veronica Tan juga menyebutkan bahwa ini akan dilakukan secara bertahap dan kedepannya ini juga mempersiapkan begitu ya untuk generasi emas Indonesia 2045. Nata. Masih di Lami dan kita akan langsung ke Posyandu Anjelir 1 yang pagi tadi juga sudah dikunjungi oleh Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ada Hamzah. Baik, selamat siang Hamzah. Seperti apa respon para penerima manfaat di Posyandu Anjelir 1? Silakan. Ya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Saat ini kami sedang ada di salah satu lokasi tempat di mana pelaksanaan makan bergizi gratis yang sejak pagi tadi sudah dilaksanakan di sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Pembagian makan bergizi gratis ini dilaksanakan di Posyandu Anjelir 1 yang berlokasi di Ciracas, Jakarta Timur. Dalam kesempatan kali ini, makan bergizi gratis dibagikan kepada para ibu hamil, ibu menyusui dan juga para balita yang ada di sini. Di Posyandu Anjelir 1 ini khususnya terdata ada 2 ibu hamil, juga ada 3 ibu menyusui dan ada sekitar 25 balita yang menerima makan bergizi gratis yang tadi pagi sudah dilaksanakan. Selain itu juga tadi pagi ada kunjungan dari Wakil Menteri Kependudukan dan juga Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka yang memantau pendistribusian makan bergizi gratis yang dibagikan kepada ibu hamil dan menyusui serta para balita yang ada di Posyandu Anjelir 1 kali ini. Pembagian makan bergizi gratis kepada ibu hamil, menyusui dan juga balita ini dinilai penting karena masa golden age dari balita ini dinilai dari 1.000 hari pertama bayi, di mana dihitung dari dalam kandungan hingga bayi berumur sekitar 2 tahun. Jadi makan bergizi gratis ini dinilai penting untuk menunjang gizi dari para bayi yang ada di Posyandu Anjelir 1 kali ini. Makan bergizi gratis yang ada di Posyandu Anjelir 1 kali ini didistribusikan oleh SPPG maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Khusus Yayasan Rumah Aksi Inspirasi Ciracas, Jakarta Timur yang berlokasi tidak jauh dari Posyandu Anjelir 1. Maupun dari menu makanan yang dibagikan oleh SPPG setempat ini terdapat tadi karbohidrat yang terdiri dari nasi, kemudian ada juga protein yang terdiri dari telur dan juga serat yang merupakan sayur-sayuran. Selain itu ada tambahan berupa buah dan juga susu yang dibagikan kepada para ibu hamil, ibu menyusui dan juga para balita. Selain itu juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Raura juga menyebut ada sekitar 300 paket sebenarnya yang akan dibagikan kepada masyarakat ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita, namun ini dibagi ke dalam 7 posyandu yang berbeda di satu wilayah Jakarta Timur kali ini. Menunya juga yang dibagikan kepada ibu hamil dan menyusui ini sama dengan balita yang ada di Posyandu Anjelir 1, hanya saja gramasinya yang berbeda. Ini menyesuaikan dengan angka kecukupan gizi dari ibu hamil serta balita. Selain itu program makan bergizi gratis ini juga diharapkan warga untuk dapat bisa dikelola dengan baik dan dapat menunjang gizi untuk anak bangsa ke depannya. Sementara itu Nata. Baik, terima kasih Hamzah atas informasinya dari Posyandu Anjelir Jakarta, dan sebelumnya dari rekan kami di Lami Aulia melaporkan langsung dari Posyandu. Selamat bertugas kembali teman-teman.
Pemirsa, ironi di tengah program makan bergizi gratis saat para siswa asyik melahap menu makanan, ada seorang siswa yang tidak memakan makanan yang diberikan. Namun bukan karena tidak suka, siswa ini akan membawa pulang makanan tersebut untuk sang ibu karena tidak ada makanan di rumah. Ya? Sulaiman Daud menolak menu makan bergizi gratis yang diberikan di sekolah. Menu makanan ini akan diberikan untuk ibunya karena tidak ada nasi di rumah. Anak ketiga dari 5 bersaudara ini mengaku sudah makan, padahal hanya meminum susu yang diberikan pihak sekolah. Saya bertanya, nak ndak makan? Kata so makan, kata dikasih 2 bungkus. Di mama 1, di saya 1. Pemberian program makan bergizi gratis masih belum rata di Gorontalo. Salah satunya di kota Gorontalo, tempat Sulaiman menuntut ilmu di SDN 1 Bone Raya. Sekolah ini dipilih karena rusak usai diterjang banjir pada tahun 2020. Kini proses belajar mengajar dilakukan di bekas masjid. Dari Bone Mulango, Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Basuki Cahayapurnama atau Ahok diperiksa KPK dalam kapasitas sebagai mantan komisaris utama Pertamina. Ahok diperiksa sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan LNG atau gas alam cair di PT Pertamina pada tahun 2011-2021. Tadi dipanggil saksi aja, korupsi LNG. Itu aja. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas atau LNG di PT Pertamina pada tahun 2011 hingga 2021 silam. Kamis 9 Januari 2025, KPK memeriksa mantan komisaris utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Namun pemeriksaan tersebut berlangsung singkat, hanya sekitar 1,5 jam saja. Ahok mengungkapkan proses pemeriksaan cepat selesai karena hanya berisi konfirmasi atas keterangan yang telah disampaikan sebelumnya. Meski diperiksa sebagai saksi, Ahok menegaskan bahwa kasus tersebut tidak terjadi saat dirinya menjabat sebagai komisaris utama Pertamina. Akan kasih penjelasan, tadi dipanggil buat saksi aja, korupsi LNG. Itu aja sih. Iya kan, kita udah pernah diperiksa kan. Makanya tadi kan lebih cepat karena nulis-nulis yang biodata udah nggak perlu. Udah ada semua gitu loh. Tinggal konfirmasi aja. Pak, untuk melengkapi berkas penyidikan siapa sih Pak? Aku lupa lo namanya lo. Inisial mungkin kasusnya Pak? Gak usah ditanya mana deh, dari KPK bisa jelasin deh. Jangan gua deh. Pak, ada... Aduh, berapa pertanyaannya? Nggak banyak juga sih ya. Seputar apa? Kan gua udah lupa, ini kasus LNG bukan di zaman saya semua. Di hari yang sama, KPK juga memanggil 7 saksi lain untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina. Mereka diantaranya termasuk pejabat maupun mantan pejabat PT Pertamina. Diketahui kasus dugaan korupsi pengadaan LNG atau gas alam cair di PT Pertamina ini telah menetapkan 2 tersangka, yaitu Hari Karyuliarto selaku Direktur Gas PT Pertamina 2012-2014 dan Yeni Andayani, Senior Vice President Gas and Power PT Pertamina 2013-2014. Sebelumnya KPK juga telah menetapkan mantan Direktur Utama PT Pertamina, Kairen Agustiawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan LNG atau gas alam cair di PT Pertamina pada tahun 2011 hingga 2021. Kairen diduga telah merugikan negara 140 juta dolar Amerika atau sekitar 2,1 triliun rupiah. Ketua KPK Firly Bahuri saat itu menyebut kasus ini terjadi ketika PT Pertamina berencana untuk melakukan pengadaan LNG sebagai alternatif mengatasi defisit gas di Indonesia pada tahun 2012. Atas perbuatannya itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memvonis hukuman 9 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah terhadap Kairen. Kairen dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Usai vonis dibacakan, tangis Kairen pun langsung pecah dan memeluk anaknya di ruang sidang.
saya nggak pernah kecewa ya. Yang penting saya sudah berbuat terbaik. Kalau memang ini balasannya, nanti kita di akhirat aja lah. Mudah-mudahan saya mendapat balasan yang sesuai dengan apa yang saya sudah korbankan untuk negara ini. Lantas apakah dengan dibukanya kembali kasus dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina itu, KPK akan kembali mengumumkan tersangka baru? Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto siap datang ke KPK Senin depan. Hasto pun menyebut sudah menyemir rambut dan siap diperiksa KPK terkait dengan statusnya sebagai tersangka kasus suap Harun Masihu. Surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari 2025 pada jam 10 dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. Saya memahami seluruhan jalan politik PD Perjuangan, jalan politik dari Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga terhadap proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak, karena saya juga tahu sejak awal konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, prinsip-prinsip bekerjanya negara hukum, campur tangan kekuasaan yang sudah saya sampaikan di dalam disertasi saya tentang pelembagaan partai dan ketahanan partai politik. Karena itulah demokrasi ini harus kita junjung tinggi. Semua harus menghormati supremasi hukum dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang nanya persiapan Pak apa? Setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam. Jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini juga kata Pak Jarod, saya menjadi lebih mudah. Saya nggak bertanya pada perempuan karena takut saya kemudian menjadi sombong. Sebelumnya dalam penggeledahan rumah Hasto di Bekasi dan Kebagusan Jakarta Selatan pada Selasa lalu, KPK menyita catatan dan barang bukti elektronik. Penyitaan sejumlah barang saat penggeledahan di rumah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan Jakarta Selatan disampaikan oleh Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu pada Rabu malam. Guntur membeberkan bukti elektronik itu berupa penyimpanan data elektronik seperti flash disk, alat dokumentasi, perlengkapan, dan buku catatan kecil yang diangkut menggunakan sebuah koper dan disimpan di mobil KPK ketika penggeledahan. Semalam yang disita dari Bekasi dan rumah Kebagusan itu apa? Itu ada bukti-bukti ya, ada bukti elektronik maupun juga bukti berupa catatan-catatan. Yang tentunya bukti elektronik dan catatan tersebut itu terkait dengan perkara yang sedang kita tangani. Itu. Jadi apapun yang kita lakukan penyitaan itu terkait dengan perkara yang sedang kita tangani. Usai penggeledahan, selanjutnya KPK akan melakukan pemanggilan kembali Hasto Kristianto sebagai tersangka pada pekan depan, yang rencananya dijadwalkan pada tanggal 13 Januari mendatang. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Roni Talapesi menilai ada kejanggalan dalam penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Roni juga menyebut KPK menggeledah rumah Hasto karena kekurangan bukti dalam penetapan Sekjen PDIP tersebut. Keanehan atau keganjilan terhadap proses Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto yang dilakukan oleh KPK, yang kami lihat kami amati dari kemarin ya, ada panggilan ya terhadap mantan penyidik. Jadi ini konteksnya penyidik memeriksa mantan penyidik. Menjadi pertanyaan buat kami. Yang kedua, dramatisasi terkait dengan koper ya, yang kemarin masyarakat menyimak bahwa berdalil agar letakkan di dalam koper agar aman. Namun menurut kami akal sehatnya publik tidak bisa menerima alasan
tersebut ya, karena itu hanya sebuah flash disk dan buku kecil. Kami melihat ini bagian dari penggiringan opini yang terus terjadi, yang akan dilakukan sejak panggilan pertama terhadap Sekjen PDI Perjuangan. Kemudian kami melihat juga bahwa penggeledahan ini mengkonfirmasi bahwa KPK tidak mempunyai bukti yang cukup ketika mentersangkakan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Dan juga kembali lagi di awal pada saat penetapan tersangka Mas Hasto Kristianto tanggal 24 Desember 2024 telah terjadi kebocoran sprindik yang pada saat itu bahkan jubir KPK menyampaikan kepada publik bahwa tidak tahu. Nah, ini kami menduga bahwa ini adalah bukti bahwa KPK diremot oleh pihak-pihak luar KPK. Resmi ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung Rano Karno membentuk tim transisi pemerintahan. Sindosya akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindosiang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, pasangan Pramono Anung Rano Karno resmi ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030. Gubernur dan Wagub Pramdul memenangkan Pilkada Jakarta dengan perolehan 50,6% suara sah. KPU Jakarta menetapkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030. Pasangan Pram Rano memenangkan Pilkada Jakarta dengan perolehan 50,6% suara atau 2.183.239 suara, mengungguli pasangan Ridwan Kamil Suswono dan pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana. Dalam pidatonya, Pramono juga menekankan pentingnya kerjasama dengan semua pihak, terutama DPRD, demi membangun wajah Jakarta menjadi kota global yang lebih baik. Bisa bekerja sama dengan baik. Karena apapun ke depan, kerjasama yang baik itulah yang akan menentukan wajah Jakarta sebagai kota global nomor 74 dari 156 bisa naik kelas. Ke panggung. Pramono juga berjanji akan melakukan kinerja secara transparan dan tidak akan membawa ASN dari daerah manapun karena percaya ASN Jakarta bisa bekerja dengan baik. Pelantikan Gubernur dan Wagub Jakarta periode 2025-2030 ini nantinya akan dijadwalkan pada 7 Februari 2025 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno resmi ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025. Dan Gubernur dan Wagub Pramdul menangkan Pilkada Jakarta dengan perolehan 50,6% suara sah dan bersiap untuk memberlakukan terkait dengan program transisi pemerintahan. Ya, Gio, inilah dia pasangan calon gubernur. Misi penting tim transisi adalah sinkronisasi antara visi dan misi Pram Rano dengan apa yang menjadi program di DKI Jakarta. Tim ini bukan untuk memutuskan sesuatu, tapi untuk menyiapkan pelaksanaan janji-janji kampanye Pram Rano. Tim transisi diketuai oleh Ima Mahdiah yang juga Wakil Ketua DPRD Jakarta. Beranggotakan orang-orang dari berbagai kalangan, mulai dari tim sukses Pram Rano hingga para profesional dan ahli. Ya, betul sekali, Gil. Bahwa akan ada tim transisi pemerintahan yang sifatnya adalah menyiapkan, bukan memutuskan, menyiapkan peralihan atau transisi pemerintahan supaya nanti begitu pelantikan saya dan Bang Dul bisa langsung bekerja. Nama-nama yang kami pilih adalah merepresentasikan apa yang membantu saya selama ini, apa yang membantu Bang Dul, dan orang-orang yang bekerja secara profesional. Bahkan ada beberapa nama yang kemudian saya secara khusus mengajak diskusi untuk mengetahui bagaimana kemampuan dan sebagainya.
Ya, Gio, inilah dia pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih. Tentunya kita sudah bersama-sama menyaksikan dan juga merasakan juga bagaimana pemilihan kemarin berlangsung, yaitu khususnya di Jakarta ini yang sangat luar biasa. Dan saat ini coba kita saksikan bersama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih sedang berada di atas panggung ya Nana? Iya betul sekali Gio. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Bapak Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM dan Bapak Haji Rano Karno SIP atau Sidul. Ya, terima kasih banyak dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada ketua, anggota, serta sekretaris dari KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang telah memberikan salinannya pada sore hari ini. Iya, dan selanjutnya Nana dan Bapak Ibu yang kami hormati. Pertama-tama saya sungguh bergembira dan berterima kasih atas pelaksanaan pemilihan gubernur Jakarta yang betul-betul berlangsung dengan aman, tentram, damai. Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Pramono Anung Rano Karno berjanji akan menyelesaikan permasalahan krusial ibu kota dalam 100 hari pemerintahannya. Sementara itu masalah banjir dan kemacetan yang seolah sudah menjadi wajah ibu kota saat ini masih akan menjadi PR besar pemerintahan Pramono Rano. Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung dan Rano Karno berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai permasalahan utama Jakarta dalam 100 hari pertama masa kerja mereka. Janji ini disampaikan oleh Pramono dalam sambutannya pada acara rapat pleno terbuka penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pilkada 2024 Kamis kemarin. Saya dan Bang Dul sudah berbicara dari hati ke hati dalam 100 hari pertama. Kalau kami nanti dilantik, kami akan putar kembali ke tempat-tempat yang pada waktu itu kami hadir ketika sosialisasi. Membereskan persoalan-persoalan lapangan, Kampung Bayam, Tanah Merah, Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, Lansia, dan sebagainya. Saya yakin ini juga menjadi spirit pasangan nomor 1 maupun nomor 2 untuk diselesaikan. Dan itu juga menjadi spirit kami untuk menyelesaikan. Sehingga dengan demikian, inilah yang akan kami lakukan secara sungguh-sungguh untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di lapangan. Selain menuntaskan isu-isu krusial di lapangan seperti polemik Kampung Bayam, Tanah Merah, Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat hingga Lansia, Pramono juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan yang transparan. Pramono pun memiliki ambisi untuk meningkatkan posisi Jakarta di jajaran kota global. Saat ini Jakarta berada di peringkat ke-74 dari 156 kota global. Di tengah janji 100 hari Pramono untuk menyelesaikan berbagai masalah krusial di ibu kota, masalah banjir juga masih menjadi PR besar pemerintahan Jakarta dari masa ke masa. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintahan Jakarta sebelumnya. Namun nyatanya banjir masih saja menghantui warga ibu kota. Tidak hanya banjir, masalah kemacetan yang kini seolah menjadi wajah ibu kota juga menjadi PR pemerintahan Pramono ke depan. Pemindahan minat warga untuk menggunakan transportasi umum belum juga maksimal. Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menyebut, jika integrasi layanan transportasi yang belum maksimal menyebabkan warga enggan pindah menggunakan transportasi umum. Jakarta sudah cukup baik, penataan transportasinya itu khususnya angkutan umum sudah hampir mencapai 80% dengan sistem layanan feeder Jaklingko yang sangat efektif. Tetapi pertanyaannya, mengapa begitu bagus pelayanannya, tapi penggunaan atau perpindahan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum tidak maksimal? Mungkin salah satu adalah pada integrasi layanan yang belum termaksimalkan. Contohnya apa? Integrasi antara angkutan dari luar kota dengan sistem yang ada di dalam Jakarta, khususnya antara KRL dengan sistem yang sudah terintegrasi secara tarif maupun modal, yaitu LRT, MRT, dan Transjakarta yang ada yang sudah dibangun. Gubernur terpilih Pramono Anung melihat sistem transportasi Jakarta sebagai masalah yang pelik. Sehingga dalam sektor transportasi Pramono memiliki subprogram terbanyak di antara program lainnya.
Namun demikian, sejumlah ahli menilai jika sistem transportasi Jakarta sangat sulit dibenahi. Janji Pramrano untuk memaksimalkan integrasi transportasi dengan daerah sekitar disebut akan menemui kendala dalam menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah sekitar Jakarta. Mampukah pemerintahan Pramrano mengatasi berbagai masalah pelik Jakarta dalam 100 hari masa pemerintahannya? Sementara itu pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat menetapkan pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat terpilih. Pasangan Deddy Erwan memperoleh suara sebanyak 14.130.192 suara atau unggul 62,22%. Setelah memenangkan Pilkada Jawa Barat, Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030. Penetapan ini dihadiri langsung oleh Gubernur terpilih Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan. Penetapan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 57 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Di samping itu, dalam Pilkada Jawa Barat kemarin, pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan memperoleh 14.130.192 suara atau unggul 62,22%. KPU Jawa Barat pun masih menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri untuk pelantikan Gubernur Jawa Barat terpilih. Kalau pelantikan sih kewenangannya ada di Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2024. Masih tanggal 7 Februari 2024, belum ada perubahan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi menyampaikan pihaknya ingin segera melaksanakan tugas-tugasnya selaku gubernur, namun masih harus menunggu hari pelantikan. Kita ingin segera melaksanakan tugas-tugas ini dengan cepat, karena saya biasa bekerja dengan cepat, sehingga seluruh kecepatan itu kan tergantung pada penetapan kapan dilakukan pelantikan. Dan kita masih menunggu ya, pelantikannya akan dilaksanakan kapan, apakah akan dipisah yang tidak digugat ke MK lebih dulu, atau digabung menunggu seluruh gugatan itu selesai. Nah, itu kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Setelah penetapan ini, pelantikan akan dilaksanakan rencananya pada tanggal 7 Februari 2025 mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat pleno penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk periode 2025-2030. Koster Giri ditetapkan sebagai gubernur wakil dan juga wakil gubernur Bali terpilih, sementara Andra Dimyati ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih Banten. Komisi Pemilihan Umum Bali menetapkan Wayan Koster dan Inyoman Giri Prasta sebagai gubernur dan wakil gubernur Bali terpilih periode 2025 hingga 2030. Pasangan nomor urut 2 ini ditetapkan sebagai pemenang pemilihan gubernur Bali 2024 melalui rapat pleno yang digelar Kamis pagi. Koster Giri memperoleh 61,46% suara dari total perolehan suara sah, atau sebanyak 1.413.604 suara. Sementara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten resmi menetapkan pasangan Andra Soni Ahmad Dimyati Natakusuma sebagai gubernur dan wakil gubernur Banten terpilih periode 2025-2030. Penetapan dilakukan melalui rapat pleno terbuka di Aula Kantor KPU Banten, Cipocok Jaya, Kota Serang, Kamis siang. Pasangan Andra Dimyati dinyatakan sebagai pemenang Pilgub Banten 2024 dengan perolehan suara 3.102.501 suara atau 55,88% dari total suara sah. Selanjutnya KPU Provinsi Banten akan menyampaikan surat pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih ke DPRD Banten. Tim Liputan iNews melaporkan. Provinsi Banten. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan ini untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara di berbagai bidang.
Pertemuan 1,5 jam secara tertutup ini membawa Presiden Prabowo bersama dengan PM Anwar untuk bertukar pikiran terkait dengan berbagai isu strategis dan kerjasama kedua negara di masa mendatang. Kunjungan pribadi Prabowo dan juga kunjungan persahabatan antara Indonesia dan Malaysia memperkuat upaya kedua negara untuk terus mempererat hubungan bilateral di berbagai sektor. Pemirsa Indonesia akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindosian bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, demi mencapai berat badan ideal, puluhan polisi gendut di Polres Trenggalek, Jawa Timur mengikuti program diet selama 3 bulan terakhir. Hasilnya 19 polisi gendut berhasil menurunkan berat badan. Bahkan satu di antaranya berhasil menurunkan hingga 26 kg. Puluh anggota polisi gendut ini menjalani program diet. Mulai dari olahraga hingga penerapan pola makan sehat. Hasilnya dari 60 anggota polisi yang menjalani diet selama 3 bulan terakhir, 19 polisi gendut berhasil mencapai berat badan ideal dengan menurunkan berat badan mulai dari 10 kg hingga 26 kg. Namun masih ada 41 polisi yang belum mencapai berat badan ideal. Kapolres Trenggalek, AKBP Indra Ranudikarta mengungkapkan program diet anggotanya ini dilakukan selain untuk menjaga kesehatan juga demi performa polisi saat menjalankan tugas. Dari seluruh anggota yang belum ideal itu ada yang paling drastis turunnya ya, hampir 26 kilo ya. Yang awalnya beratnya 160 kilo ya, sehingga dengan badan yang proporsional dan ideal tentunya itu kan membawa kesan yang baik, wibawa. Tentunya kalau lebih berwibawa ya kan, performance-nya juga. Kapolres Trenggalek juga memberikan reward kepada polisi gendut yang berhasil menurunkan berat badan agar terus semangat menjalani program diet dan menjaga kesehatan tubuh. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Baik, selamat siang Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata dan pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Pusat. Pemirsa, seperti yang Anda saksikan saat ini adalah kondisi arus lalu lintas terkini di kawasan Senayan, di mana terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Trunojoyo yang akan mengarah ke arah Semanggi, di mana kecepatan kendaraan dapat dipacu dengan kecepatan 20 sampai dengan 30 km per jam, mengingat kawasan ini ramai akan aktivitas masyarakat bertepatan juga jam makan siang. Terdapat juga kawasan kuliner di kawasan ini, sehingga memang peningkatan volume kendaraan di kawasan ini akan terus terjadi selama jam makan siang. Untuk itu kami harapkan Anda selalu berhati-hati antisipasi dengan kendaraan yang akan keluar masuk daerah perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke arah Senayan saat ini dalam keadaan ramai lancar, persendatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Dari arah Senayan sendiri yang akan mengarah ke arah Semanggi dalam keadaan ramai lancar. Antisipasi kawasan ini juga ramai akan aktivitas bus Transjakarta yang parkir pada Bundaran Senayan ini. Hal ini juga perlu menjadi perhatian bagi pengguna kendaraan roda 2 untuk tidak menggunakan jalur busway sebagai jalur Anda, sehingga hal ini tidak dapat
menyebabkan maksud kami tidak menyebabkan kepadatan kendaraan di arah Bundaran Senayan ini, tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian untuk cuaca saat ini di ibu kota DKI Jakarta mendung. Beberapa saat lagi diperkirakan akan turun hujan. Untuk itu bagi pengendara roda 2 tentunya Anda selalu menyediakan jas hujan di jok motor Anda. Kami sarankan untuk tidak menggunakan jas hujan jenis ponco. Dan bagi roda 4 pastikan karet wiper Anda berfungsi dengan baik. Dan bagi Anda yang akan beraktivitas tentunya periksa kembali kondisi kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan, Anda sendiri dalam keadaan sehat. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15169 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Nata kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Sindo Siang hari ini dan Anda bisa mendapatkan informasi terkini terbaru melalui portal menghadirkan berita daerah nasional dan internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Nata Arman pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.